Mutiara minta bantuan Aurel untuk mencari papa kandungnya. Setelah Mutiara bahagia jika Mutiara bisa memiliki kembali foto ibu dan bapaknya itu. Mutiara pun lantas berpikir, bagaimanakah cara mencari papanya itu. Sementara itu foto papanya Mutiara masih buram dan tidak jelas. Saat itu Aurel pun tak sengaja melihat Mutiara menatap sesuatu sendirian. Aurel pun merasa penasaran apa yang tengah dilakukan oleh Mutiara. Mutiara katakan kepada Aurel jika dirinya sedang menatap foto ibu dan bapaknya. Mutiara saat itu perlihatkan foto itu kepada Aurel jika itu adalah ibu dan bapaknya Mutiara. Mutiara katakan kepada Aurel jika ibunya Ibu Widuri sudah meninggal dunia dan Mutiara harus mencari bapak dan ibu kandungnya. Mutiara berkata Aurel jika sayangnya Mutiara tidak punya foto ibu kandungnya. Mutiara jelaskan kepada Aurel jika Ibu Widuri hanya memberikan foto itu kepada Mutiara. Dan Mutiara harus tepati janjinya kepada Ibu Widuri jika Mutiara harus menemukan ibu dan bapak kandungnya. Aurel tanyakan kepada Mutiara, apakah Mutiara punya foto bapak yang lainnya. Mutiara katakan kepada Aurel jika itu satu-satunya peninggalan dari ibu kandungnya. Ketika Aurel melihat foto itu, Aurel pun merasa jika foto itu mirip dengan papanya Aurel. Tapi pastinya Mutiara dan Aurel merasa tidak mungkin jika Pak Aditya itu adalah bapak kandungnya Mutiara. Sementara itu Aditya pun kembali menemui orang suruhannya. Aditya ingin sekali mengetahui kabar Widuri dari orang itu. Sepertinya orang suruhan Aditya sudah mengetahui di mana kampung Widuri. Mendengar alamat itu, Aditya pun merasa curiga jika ART-nya Mutiara tinggal satu daerah dengan Widuri. Sementara itu Aditya pun tidak tahu jika Rianti ternyata diam-diam telah mengikuti Aditya. Rianti pun jadi tahu jika Aditya telah bertemu dengan orang suruhannya. Rianti ingin tahu apa yang tengah dibicarakan Aditya dengan orang suruhannya itu. Rianti ingin tahu kabar dari Widuri. Sementara itu malam ini Aditya memberikan sebuah kalung kepada Rianti. Kalung itu diberikan Aditya kepada Rianti untuk membuat hati Rianti senang, untuk membuat agar Rianti tidak curiga lagi kepada Aditya. Hari ini Kenzo dan Mutiara tampak kompak bareng menjalankan tugas mereka di kantor itu. Saat itu Mutiara berikan perhatian kepada Kenzo. Mutiara pun menepuk pipi Kenzo karena Mutiara melihat ada nyamuk di pipi Kenzo. Lagi-lagi Kenzo pun salah paham kepada Mutiara. Meski Mutiara sudah jelaskan kepada Kenzo jika ada nyamuk di pipi Kenzo. Kenzo saat itu tidak percaya kepada Mutiara karena Kenzo tidak melihat ada nyamuk di tangan Mutiara. Kenzo berpikir jika Mutiara sengaja menampar pipinya itu agar Mutiara balas dendam kepada Kenzo. Mutiara telah minta maaf kepada Kenzo. Mutiara tidak ingin dituduh seperti itu oleh Kenzo. Hari ini pun Mutiara bakal membuktikan kepada Kenzo jika Mutiara benar menepuk nyamuk di pipinya Kenzo. Mutiara pun terlihat mencari nyamuk itu. Dan Mutiara pun sangat senang jika Mutiara berhasil menemukan nyamuk itu. Mutiara akhirnya bisa membuktikan kepada Kenzo. Sementara itu Rianti pun menemui orang suruhan Aditya. Rianti ingin tahu apa yang telah dikerjakan oleh Aditya. Rianti ingin tahu bagaimana kabar Widuri saat ini. Saat itu sepertinya Rianti membujuk orang itu jika Rianti bakal membayar mahal lebih dari Aditya jika orang itu mau bekerja sama dengan Rianti. Sementara itu Aditya pun merasa heran kepada Rianti. Kenapa Rianti tidak memakai kalung yang telah diberikan oleh Aditya? Saat itu Rianti pun merasa kaget jika Aditya menanyakan kalung itu. Apakah kali ini jangan-jangan Rianti telah menjual kalung itu untuk menyogok orang suruhan Aditya?